Halo warga Bandung, selamat pagi dan selamat datang kembali di Badami. Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi episode 11. Dan seperti biasa nih, kita selalu kedatangan tamu-tamu yang inovatif banget nih. Kali ini kita telah kedatangan Bapak Lurah dari Hussein Tenggara, yaitu Bapak Ganjar Arimukti SOS. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, gimana di sini sehat? Ya Pak, harus sehat selalu ya Pak ya. Bapak silakan untuk mungkin lebih mendekat ya Pak ya, karena audionya biar lebih terdengar. Bapak, kita ini di sini akan ada Badami Pak namanya. Kita akan diskusi mengenai inovasi-inovasi warga Bandung. Dan kebetulan nih, warga Bandung jadi Kelurahan Hussein ini kemarin Posyandu RW 03-nya ya Pak ya, mendapatkan juara nasional untuk kategori Posyandu ya Pak ya. Betul Pak? Betul. Nah, baik Pak. Mungkin sebelum kita masuk ke bahasan ini, Pak, kita perkenalan dulu nih Pak. Bapaknya sebenarnya siapa? Silakan Pak, boleh dikenalkan dulu Pak, agar warga Bandung lebih mengenal Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bandung. Nama saya Ganjar Arimukti SOS. Jabatan saya saat ini adalah selaku Lurah Hussein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Parantos kan? Halo semuanya Pak ya. Bapak ini sudah menjabat sejak kapan Pak? Sejak Januari 2013 saya menjabat di sini, berarti sudah 8 tahun. Oh, udah cukup lama ya Pak ya untuk penjabatan kurang sendiri. Baik Pak, fokus kita di Badami kali ini Pak, kita akan membahas tentang posyandunya nih Pak, yang kemarin jadi top 4 ya Pak ya? 4 besar atau 4 posyandu terbaik di Indonesia, betul Pak? Iya. Nah, boleh dong Pak, sebelum kita masuk ke bahasan inti, boleh nggak Pak diceritain dulu, posyandu ini sebenarnya apa sih Pak? Takutnya warga Bandung ada yang belum tahu Pak. Posyandu itu adalah pemerintah memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi pengelolaannya, penyelenggaraannya posyandu itu dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Itu kurang lebihnya posyandu itu seperti itu. Jadi untuk melayani kebutuhan warga masyarakat tidak perlu harus ke dokter misalnya untuk bayi balita dan ibu hamil. Oh, oke. Baik Pak. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa sih Pak yang membedakan antara posyandu ini dengan posyandu-posyandu yang lain Pak? Karena bisa mencapai 4 besar se-Indonesia itu Pak, itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Ini kira-kira Pak, apa sih yang membedakan posyandu RW 03 Merpati ini dengan posyandu lainnya? Sebetulnya sama saja. Posyandu Merpati RW 03 Sama saja. dan posyandu yang lain. Oke. Mungkin perbedaannya dari sisi inovasi, terutama Dari sisi di inovasi. saat sekarang ini masa pandemi COVID-19. Oh, oke baik Pak. Ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kader posyandu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita. Itu. Oke. Itu mungkin apa yang membedakan antara posyandu ini dengan posyandu lainnya, Pak. Ya. Ini yang menjadi poin penting Pak, memang inovasi ini sangat banyak ya Pak ya, kalau tidak salah. Kira-kira ada berapa inovasi sih Pak untuk posyandu RW 03 sendiri? Sebetulnya saya tidak pernah menghitung berapa inovasinya yang ini. Tapi setelah kita kalkulasi kegiatan-kegiatannya, memang alhamdulillah cukup banyak. Ada 23 inovasi dari posyandu Merpati. 23 inovasi. Oke Pak. Keren sekali ya Pak. Itu jumlah yang sangat banyak loh Pak. Karena belum tentu posyandu lain mungkin memiliki inovasi. Itu sulit sekali Pak. Sedangkan posyandu Lurah Hussein Sastra Negara ini, dia punya 23 inovasi sekaligus ya Pak ya. Boleh nggak Pak nih diceritain beberapa inovasinya Pak, yang mungkin bisa dibilang unggulan? Iya. Jadi di masa itu salah satunya adalah Ciupload, yaitu sistem inovasi lapor posyandu. Ciupload. Oke. Oke. Kan boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun. Jadi di mana kader itu
setelah datang ke rumah-rumah ibu balita itu mengisinya itu lewat aplikasi. Oh, lewat aplikasi ya Pak ya? Jadi tidak tatap muka ya Pak ya? Baik. Begitu itu. Kemudian juga ada sistem training, yaitu Sistem training, hasil stunting. Kemudian juga Posyandu Merpati itu punya Blue Backup, yaitu budidaya ikan cupang. Oh, budidaya ikan cupang ya Pak ya? Jadi, karena Posyandu itu juga sudah bekerja sama dengan Karang Taruna untuk bisa apa ya istilahnya menghidupilah kegiatan Posyandu itu sendiri. Iya betul Pak, betul. Namanya. Kemudian juga banyak sebetulnya kalau disebutin kita juga ada bank sampah sahabat. Bank sampah. Di mana ibu-ibu balita ketika mau penimbangan atau didatangi sekarang itu mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga untuk ditimbang di Posyandu dan nanti kemudian bekerja sama dengan Posyandu dengan sampah kelurahan dikirim ke bank sampah sih milik daerah begitu. Saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan kaitan inovasi yang positif. Itu cukup banyak ya Pak ya yang Bapak sebutkan tadi, dan memang semuanya ini memiliki peranan penting ya Pak ya untuk keberlangsungan berjalannya Posyandu ya Pak. Baik, untuk warga Bandung, gimana Pak? Silakan. Saya boleh menambahkan ya, sebetulnya kita itu boleh Pak, silakan. Kemarin juaranya itu alhamdulillah juara nasional itu bukan hanya Posyandu saja, tapi juga PHBS-nya. PHBS-nya Pak. Oke. Boleh dong Pak dijelaskan PHBS itu apa Pak? Itu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kebetulan juga sama, itu juga di lingkungan RW 3, di sana ada rumah sehat. Rumah sehat yang menerapkan protokol kesehatan, di mana ada tempat mencuci tangan, kemudian segala macam, kemudian juga pemisahan sampah, kemudian juga kita ada itu di RW 10-nya ada buruan saya, yaitu buruan saya. Ya, satu program yang digagas oleh Pak Wali Kota Bandung dan Bapak Wali Bandung, yaitu di mana ada ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Oke. Buruan saya itu jadi di mana lahan tatanan rumah itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman hidup. Nggak usah perlu semuanya itu beli ke pasar, cengkeh, cabai segala macam. Lengkap ya Pak ya, komplit lah pokoknya Pak. Oke kalau gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, ini kan pos pelayanan ya Pak ya. Pos pelayanan seperti ini tuh dibukanya untuk umum Pak atau khusus Kelurahan Hussein saja Pak? Ya, pos pelayanan ini sebenarnya untuk warga masyarakat RW 03 Kelurahan Hussein. Jadi posyandu itu memang sudah ada di setiap RW. Setiap RW itu sudah ada. Sudah ada masing-masing ya Pak ya? Iya, warga masyarakat di RW-nya masing-masing. Oke. Baik, melihat dari kemampuan posyandu RW 03 ini Pak, apakah mungkin Pak nanti misalkan diadakan kayak istilahnya mungkin seminar atau mungkin bahkan memberikan edukasi nih Pak pada RW lain, karena melihat RW 03 ini sebagai role model untuk posyandu Pak. Kira-kira ada nggak Pak nanti penyuluhannya? Ya, sebetulnya kalau untuk semacam penyuluhan atau ini ya kita juga tidak merasa yang paling baik sebetulnya. Oke, sama lah saya lihat kader-kader juga masih tetap mesti perlu belajar. Ya, kita sama-sama saja lah dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat kaitan dengan kesehatan dan lain-lain. Ini sama-sama saja. Termasuk belajar di common center sama. Iya, baik Pak. Posyandu RW 03 ya Pak ya, mengenai tersebut. Ini kan sedang masa PPKM ya Pak ya. Nah, kira-kira posyandu RW 03 ini memegang peranan apa Pak dalam PPKM ini? Apakah misalkan mereka juga membantu pasien COVID kah atau seperti apa? Silakan Pak, boleh ceritakan. Iya. Di masa pandemi ini memang semua pihak jadinya berperan ya Pak? Untuk iya. Wabah ini. Di mana
masyarakat ini berperan. Kalau ada warga masyarakatnya yang terpapar itu memberikan bantuan ke baik berupa sembako kepada warga yang sedang isolasi. Oke. Memberikan dorongan semangat bagaimana caranya warga yang menjalani isolasi itu tidak merasa dikucilkan. Itu karena bedanya kalau di perkotaan, artinya interaksi warga masyarakat di perkotaan kan interaksinya kan sering lah interaksinya. Jadi, nah memang dan juga kader juga dan warga masyarakat pengurus RW RT ini juga kita amanatkan untuk ikut mensosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan. Oke, keren. Itu baik Pak. Oke. Kita berbicara lagi mengenai inovasi posyandunya ya Pak ya. Kalau tidak salah Pak, saya juga sekalian ingin bertanya ya Pak ya. Di inovasinya ini ada salah satunya namanya My Darling, betul nggak Pak? Oh iya. Ya, ada My Darling ya Pak ya. Itu masyarakat sadar lingkungan. Itu seperti apa Pak maksudnya? Nah, jadi My Darling itu satu gerakan agar warga masyarakat itu sadar terhadap kebersihan lingkungan. Bentuknya itu ya bisa dengan melakukan operasi bersih bersama-sama. Operasi bersih. Bisa juga menyediakan, jadi tadi yang saya sebutkan, setiap rumah ibu kader ataupun ibu-ibu balita itu ketika menimbang anak balitanya itu sambil membawa sampah rumah tangga. Oh begitu, oke. Sampah itu juga salah satu bentuk My Darling juga. Oke. Karena ini unik ya Pak ya, nama programnya ini atau nama inovasinya adalah My Darling ya. Kesayanganku. Ya, mungkin ini juga maksudnya sayang lingkungan ya Pak ya, mungkin maksudnya. Ya, supaya mudah diingat. Oke. Iya, mudah diingat juga. Baik Pak, kemudian kita bahas inovasi-inovasi lainnya nih Pak, agar warga Bandung lebih tahu nih Pak mengenai Posyandu RW 03. Kira-kira ya, inovasi yang unik lagi apa nih Pak, selain My Darling? Ya, ada beberapa lagi inovasi. Ada yang namanya Wali, yaitu kelompok WA kader balita Posyandu Merpati. Oke, itu untuk apa tuh Pak inovasinya? Tidak ada susah membatasi tatap muka. Akhirnya Iya. Pemonitoran ibu kadernya, ibu-ibu balitanya itu dan balitanya itu melalui grup. Oke. Itu di situ dipantau di situ. Ada juga misting berem. Misting berem, apa tuh Pak misting berem? Misting bergizi, enak, yang murah. Oh oke. Nah, misting berem tuh kalau di bahasa Indonesia ini berarti tempat makan merah ya Pak ya? Iya. Oke. Cuma ini singkatan misting berem. Oh singkatan Pak. Nah, terus juga ada apalagi nih Pak, inovasi yang kira-kira warga Bandung kalau mendengar tuh langsung mungkin, wah keren banget nih Posyandu RW 03. Ada juga yang namanya nasihat nabung sampereun akhirat. Oh, oke. Nah, itu di mana di situ ibu-ibu balita maupun ibu kader ketika mengunjungi Posyandu bisa ikut menabung. Oke. Untuk kembali lagi untuk kesejahteraan ibu-ibu balita itu sendiri. Kemudian juga ada pojok baca. Pojok baca ya Pak. Oke. Pojok baca. Di mana kalau misalnya ibu balita menunggu atau ada dengan anaknya menunggu bisa sambil supaya tidak bosan bisa sambil membaca-baca. Oke. Nah, warga Bandung. Jadi memang inovasi dari Posyandu RW 03 ini sangat banyak ya Pak ya. Ini yang menyebabkan Posyandu RW 03 ini berhasil mendapatkan top 4 untuk Posyandu di Indonesia. Ini Pak, mungkin warga Bandung ada yang penasaran Pak. Ini ceritanya gimana Pak bisa jadi juara? Apakah memang sudah diniatkan membentuk inovasi-inovasi yang banyak sehingga bisa jadi juara? Atau memang karena kebetulan aja nih? Gimana Pak? Boleh dong ceritanya Posyandu RW 03 ini kenapa bisa menjadi juara atau top 4 untuk Posyandu terbaik di Indonesia? Ya, saya kira saya harus mengucapkan terima kasih kepada
warga masyarakat saya khususnya di RW 3, RW 10 dan juga ibu kader sekelurahan dosen yang punya semangat untuk melaksanakan menyelenggarakan posyandu khususnya di posyandu Merpati sehingga inovasi-inovasi itu mengalami sesuai dengan kebutuhan dari warga masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan baik itu Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota maupun Umi Odet dan sebagai ketua tim pemenang PKK Kota Bandung dan Ibu Yuna selaku Ibu Wakil Ketua tim pemenang PKK Kota Bandung atas bimbingannya, motivasinya selama ini sehingga ya bisa meraih penghargaan juga. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Cicendo dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cicendo beserta jajaran unsur dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, UPT Puskesmas Pasir Kaliki khususnya, dan juga dari BKKBN dan juga semua stakeholder yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Iya. Ikut membantu, ikut memotivasi warga kami sehingga dia bisa memperoleh penghargaan seperti ini. Baik, Pak. Ini, Pak, untuk warga Bandung ya yang masih penasaran nih mengenai Posyandu RW 03, boleh langsung bertanya di kolom live Instagram karena nanti di akhir acara hari ini kita akan membuka kolom pertanyaan, Pak, dari warga Bandung agar lebih interaktif dan juga ini warga Bandung tampaknya masih penasaran, Pak, mengenai Posyandu RW 03. Mungkin sebelum kita lanjut, Pak, ini ada sedikit report dari kami. Kalau ada yang bilang, Pak, katanya kami bangga menjadi Posyandu mewakili Jawa Barat ke TK Nasional. Itu kata @kpkb_merpati 03. Kemudian juga ada dari LPM Hussein _ keren. Yes, Hussein juara. Begitu katanya, Pak. Baik, juga warga Bandung silakan diajak teman-temannya untuk nonton Badami karena kita masih panjang nih ya. Jadi masih bisa bertanya bagi warga Bandung yang masih bingung mengenai Posyandu RW 03. Baik, Pak, kita membahas kembali mungkin ke inovasi lagi ya, Pak ya. Karena ini inovasinya sangat banyak ya, Pak ya. Tadi ada 23 inovasi dari Posyandu RW 03. Yeah. Kira-kira, Pak, inovasi yang mungkin bisa dibilang paling unik, Pak, atau mungkin paling mancing istilahnya sehingga warga Bandung ini tertarik nih, Pak, untuk mengikuti inovasi tersebut. Ada nggak, Pak, kira-kira? Ada lagi sebetulnya kayak Pokcasmi. Apa tuh, Pak? Pokcasmi itu kelompok kader cegah anak stunting pos Merpati. Oh, oke. Itu kenapa tuh, Pak, bisa menjadi hal yang menarik bagi warga Bandung, Pak? Ya, karena kalau kita lihat, jadi memang dicari nama-nama yang mudah diingat. Pokcasmi kan sekarang ini kan pencegahan stunting ini tadi giat-giatnya program dengan stunting dan ODF 100%. Nah, kader Posyandu Merpati itu sudah membuat satu kelompok kader mencegah anak stunting di Pos Merpati. Ada juga Om Kim, kita juga mempunyai inovasi itu yaitu operasi masker keluarga, individu, dan masyarakat. Jadi kita melakukan himbauan, tindakan apabila ada warga yang tidak memakai masker, kita himbau untuk menggunakan masker ketika keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian baik. Juga ada masih ada, Pak, silakan. Ada program saring, yaitu apa tuh, Pak, program saring, Pak? Oke. Semacam minum jahe, jadi yang untuk kesegaran tubuh lah. Oke. Deh, Pak, itu ya warga Bandung. Jadi memang banyak banget nih inovasi dari Posyandu RW 03
yang memang bisa membangkitkan insya Allah semangat dari posyandu-posyandu lainnya ya Pak ya, sebagai role model posyandu. Baik, kita langsung aja nih Pak, masuk ke pertanyaan dari Instagram Pak. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah datang ke Instagram kita. Dari Ed Andi Pak, apa yang bisa dilakukan wargi Bandung untuk membantu posyandu agar lebih baik katanya Pak? Jadi kalau wargi Bandung nih Pak ingin berpartisipasi mungkin Pak, bisa nggak Pak di posyandu RW03? Saya kira kalau apa yang bisa dilakukan oleh warga Bandung untuk ini ya, mana silakan. Sebetulnya di lingkungan tempatnya masing-masing itu sudah ada posyandu masing-masing. Silakan diberdayakan, dimanfaatkan. Betul. Posyandu yang ada lingkungannya masing-masing. Kasihan kan kalau misalnya orang angkatan atau orang dari Jalan Pahlawan jauh-jauh hanya datang ke posyandu Merpati hanya untuk. Maka sebenarnya di daerahnya masing-masing juga sudah ada posyandu di RW masing-masing, hanya mungkin entah belum tahu atau belum ini tinggal dicek aja di lingkungan RW-nya masing-masing. Karena merupakan satu upaya bersama bukan hanya pemerintah agar menciptakan generasi penerus yang sehat, yang kuat. Oke, baik Pak. Memang keren sekali Pak. Mungkin bisa diambil aja inovasinya ya Pak ya, bisa diikuti inovasinya kemudian diterapkan di daerah masing-masing, seperti itu aja ya Pak mungkin. Baik, itu tuh Andi jawabannya. Kalau kaitan dengan inovasi, saya kira masing-masing. Kalau kaitan dengan inovasi, ada. Saya kira tergantung kepada lingkungan, potensi di lingkungannya masing-masing. Jadi mungkin di lingkungan daerah Buah Batu atau di daerah Setiabudi mungkin berbeda potensi-potensinya. Mana silakan arahkan inovasi potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Gitu Pak. Jadi mungkin mengikuti potensinya juga ya Pak ya. Jadi bisa saja memang berbeda, tapi bisa nih Pak mungkin inovasinya diterapkan di tempat yang berbeda. Seperti itu ya Pak ya. Baik, ini Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Ed LaVHLM Pak. Pak, kira-kira Pak, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk membantu posyandu RW03 ini Pak? Karena memang posyandu RW03 ini kan sudah menjadi juara ya Pak ya. Mungkin banyak sekali yang ingin bergabung atau membantu mungkin Pak dari anak-anak muda. Bisa nggak Pak? Nah, begini, salah satu kendala dari posyandu itu adalah pengkaderan. Oke. Agak susah ya, yang di atas, yang di bawah umur 40 itu agak susah. Oh begitu, oke. Kadang-kadang ibu-ibu kader tuh agak susah. Nah, melalui tadi ada pertanyaan, iya mana saya bantu untuk mempopulerkan bahwa datang untuk pemeriksaan kesehatan dasar itu datang coba ke posyandu di lingkungan RW-nya masing. Nah, dengan mengenal posyandu, generasi muda bisa juga ikut aktif, bisa ikut terlibat di kegiatan posyandu. Oh gitu, oke. Kita bantunya lewat cara yang berbeda ya Pak ya. Karena memang posyandu RW03 ini tadi untuk umur berapa kalau boleh tahu? Jadi untuk yang 40 ke bawah itu kadang-kadang udah agak susah. Apalagi yang umur 30-an, kadang-kadang udah agak susah. Oh begitu, oke baik. Baik Pak, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak dari wargi Bandung ya Pak ya. Ini ada pertanyaan Pak, kira-kira Pak untuk inovasi selanjutnya apa ya Pak? Ada yang penasaran Pak, mungkin udah ada rancangan belum nih kira-kira inovasi selanjutnya apa nih Pak yang bakal dikeluarkan oleh posyandu RW03? Itu dari Ed Felicia Justin Pak. Sebetulnya kalau kaitan dengan inovasi itu saya mengikuti apa yang ini di warga masyarakat. Kalau ditanya ke saya juga sebetulnya belum tahu.
inovasi apa yang Oh, oke. Tapi nanti kita lihat perkembangan saja kan kegiatan Poseidon ini kan dinamis. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti Oke. apa, mudah-mudahan aja sudah selesai mungkin bisa kembali kegiatan normal kembali, muncul lagi inovasi baru dalam kegiatan Posyandu Merpati. Oke, baik. Pak, mengenai perkembangan tadi apa ya? Mungkin warga Bandung bisa follow Instagramnya nggak Pak untuk mengikuti perkembangan dari Posyandu ini? Ada nggak Pak Instagramnya? Boleh dong disebutkan Pak? ada kelurahan saya mempunyai Instagram yaitu @kelhusen SN, dan juga ada selain Instagram juga ada Facebook dan Twitter ya, Kelurahan Husein Sastra Negara. Bisa dilihat di situ kegiatan-kegiatan baik Posyandu maupun kegiatan-kegiatan Kelurahan Husein yang lain. Oke, baik. Jadi warga Bandung yang penasaran tadi langsung di follow karena bakal banyak banget update ya Pak ya mengenai Posyandu Aeronautika maupun Kelurahan Husein Sastra Negara. Bapak, terima kasih sekali lagi Pak sudah bisa hadir ke Badami episode 11 kali ini. Kehormatan yang sangat luar biasa dari saya. Terima kasih Bapak, dan semoga mungkin sehat terus ya Pak ya untuk Kelurahan Husein Sastra Negara, kemudian juga semoga Posyandu Aeronautikanya bisa terus berkembang. Warga Bandung, jangan lupa juga untuk follow medsos kita di bandung.go.id di Instagram, kemudian juga subscribe YouTube kita di bandung.id. Terima kasih, saya Adam dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.